down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakila Nur Anissa. Saya dari kelas genap dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Nah, di video kali ini saya akan membuat tugas video tentang algoritma dan pemrograman program pengulangan. Nah, di sini ada soal, di mana soalnya meminta program menghitung faktorial. Nah, pertama ada deskripsi program. Pertama-tama kita mulai, kemudian kedua pesan variabel n dan f di memori dengan tipe data integer. Nah, di mana n ini itu untuk menyimpan nilai yang akan dimasukkan oleh pengguna. Sedangkan f ini menyimpan hasil dari faktorial tersebut. Nah, kemudian yang ketiga input n, kemudian inisialisasikan f sama dengan 1 itu karena faktorial dikalikan secara berulang dan 1 adalah netral dalam perkalian. Kemudian yang kelima, jika n lebih kecil dari 0, maka cekta faktorial tidak berlaku untuk bilangan negatif. Nah, 6, jika tidak, maka masukkan ke perulangan for, yaitu untuk i sama dengan 1, di mana i ini sebagai variabel pengulangan. Selama kondisi i lebih kecil sama dengan n, maka operasi f faktorial dikali dengan i. Nah, misal kita masukkan nilai n-nya itu 3. Nah, apakah 1 lebih kecil sama dengan 3? Kalau ya, maka f sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. I plus plus sama dengan 2. Di sini apakah 2 lebih kecil sama dengan 3? Kalau ya, maka f faktorial sama dengan 1 dikali ini, 1 ini dikali dengan i ini, i yang plus plus tadi. Nah, sama dengan 2. Nah, lanjut, kan tadi i-nya 2 ditambah i plus plus sama dengan 3 jadinya. Nah, kemudian apakah 3 lebih kecil sama dengan 3? Kalau iya, maka f sama dengan 2 ini dikalikan sama i ini, jadi 6. Nah, lanjut lagi, i plus plus sama dengan 4. Nah, apakah 4 kecil sama dengan 3? Kalau tidak, maka keluar dari pengulangan. Kemudian program akan menampilkan faktorialnya. Kemudian proses selesai. Nah, di sini ada procedure code-nya, di mana di sini ada variabel n, f, i. Nah, n ini tadi udah disebutkan itu untuk menyimpan nilai yang akan dimasukkan oleh pengguna. Kalau f ini disimbolkan sebagai faktor, terus yang i ini itu digunakan sebagai variabel pengulangan. Nah, variabel ini menggunakan tipe data integer. Nah, kemudian ada begin, mulai. Terus di sini ada write, masukkan angka, di mana program itu meminta pengguna untuk memasukkan angka n. Kemudian baru read, nilai n akan dibaca. Kemudian di sini ada f sama dengan 1. Itu
inisialisasi dengan 1 yang seperti tadi sudah dijelaskan. Di sini kemudian ada jika n lebih kecil dari 0, maka program akan menampilkan pesan bahwa faktorial tidak berlaku untuk bilangan negatif. Nah, kemudian program akan membaca lagi. Sini ada else then. Nah, dimana ini jika tidak ada negatif, program akan masuk ke else. Ini ada for untuk i sama dengan 1 sampai n. Kemudian di sini f ini untuk menghitung faktor dengan dikalikannya i ini. Ini untuk menghitung faktor. Dan i ini itu untuk perulangannya. Setiap perulangan nanti ditambah 1. Setelah itu perulangan selesai, program akan mencetak hasil faktornya, yaitu f, dan program pun selesai n. Nah, di sini kemudian ada gambar flowchartnya, di mana di sini ada star, gambarnya oval ini. Terus baru tuh menuju ke input nilai n, mana program meminta pengguna untuk memasukkan nilai. Kemudian di sini ada variabel f yang diinisialisasi dengan 1 karena faktor dihitung dengan perkalian berulang. Kemudian di sini ada berlaku tupat, di mana jika n lebih kecil dari 0, misalnya min 1 lebih kecil dari 0, kalau benar dia maka faktorial tidak berlaku untuk bilangan negatif. Nah, jika dia tidak, maka dia akan ke program selanjutnya, dimana di sini itu program melakukan perulangan dari i sampai n hingga n, dimana nilai i akan bertambah 1 setiap kali perulangan berjalan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada faktorial tadi dikali, terus menghasilkan hasil faktorialnya, kemudian n. Kemudian di sini saya akan menjelaskan codingan programnya menggunakan kode blok. Yang pertama ada include. Include iostream. Di sini kita menggunakan include iostream agar bisa menggunakan fungsi cin atau input dan cout itu untuk outputnya. Tanpa program ini kita tidak dapat membaca program tidak akan dapat membaca atau menampilkan data ke layar. Kemudian di sini kita pakai using name patch std. Nah, kita menggunakan using name patch std ini agar mempermudah kita dalam menulis kode dengan menghilangkan keharusan menulis std.2 sebelum fungsi pemanggilan fungsinya. Kemudian kita pakai integer main buka kurung kurawal. Nah, baru kita selanjutnya mendeklarasikan variabel tadi integer n f
I. Cout Cout masukkan nilai. In n. Nah, kan tadi n ini itu untuk menyimpan nilai yang akan dimasukkan oleh pengguna. Kemudian kita inisialisasi nilai faktornya. Tadi f sama dengan 1. Kemudian kita akan mengecek bilangan itu negatif atau enggak. Kalau negatif kan tadi faktorial tidak berlaku untuk bilangan negatif kan, maka kita buat if sama dengan n lebih kecil dari 0, maka cout-nya maka dia keluar faktorial tidak berlaku untuk bilangan negatif. Terus n-line ini untuk memberi spasi atau jarak pada hasil outputnya nanti. Nah, kemudian kita akan membuat perhitungan faktor. Nah, tadi kan jika n lebih besar dari 0, nah selanjutnya kita buat perhitungan faktorialnya. Maka di sini jika n itu tidak negatif, maka dia buat else. Or untuk i sama dengan 1, terus semikolon jika i lebih kecil sama dengan n, kemudian semikolon i plus. Kita buka lagi, itu kita kalikan faktornya sama dengan f dikali dengan i kemudian baru di sini kita buat cout itu untuk menampilkan hasil faktornya, hasil dari faktornya. Ini semikolon. Nah, di sini sedikit dijelaskan, jika n bukan negatif, maka program akan menjalankan perulangan, di mana di sini i-nya dimulai dari 1. Setiap
iterasi F akan dikalikan dengan I. Faktorial akan dikalikan dengan I. Nah, berhenti. Kemudian perulangan akan berhenti ketika I lebih besar dari N. Nah, maka program akan mengeluarkan hasil faktornya. Kemudian kita akan mengerun programnya. Kita run programnya. Ini semikolon. Nah, kita run programnya. Nah, di sini masukkan nilai. Misalnya kita buat 3 kan. Terus keluar. Nah, dari hasil dari faktornya adalah 6. Mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.